Tiap kali orang telepon saya atau WhatsApp saya, hal yang saya tanyakan ada gini, hey, how can I do for you? Apa yang saya bisa bantu? Selalu mikirinnya itu kita harus jadi berkat, gitu kan? Kalau Anda selalu mikirin, kamu harus jadi berkat, Matius 5, ayat di gereja ICI, bahwa kita jadi garam dan terang, kamu selalu mikirin orang lain, enggak dirimu sendiri, amen? Waktu saya jalan sama jemaat ke Israel atau kemanapun, kemarin saya ditraktir sama jemaat, jalan-jalan sama Pastor Jojo, sama keluarga mereka. Dia bilang gini sama saya, dia liatin saya belanja oleh-oleh banyak banget, kopernya penuh oleh-oleh. Dia bilang gini, Ci, tiap kali Cici pergi kemanapun selalu beli oleh-oleh. Itu kan habisnya banyak banget, Ci. Saya cuma senyum. Kalau kamu hidup itu gak mikirin diri sendiri, kamu gak mikir, oh duit gua habis nih cuma buat beli oleh-oleh. Saya selalu percaya bahwa orang yang nabur pasti nuai. Kita gak akan pernah kekurangan dan sampai hari ini saya gak pernah jadi tambah miskin gara-gara saya memberkati orang. Kami umat yang mengasihi Tuhan, siap menerima taburan berkat firman-Mu. Jadikan tanah hati kami subur, supaya firman yang ditaburkan jatuh ke tanah hati yang baik, boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Permuliakan nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Thank you Marlon, thank you HE Worship. Katakan kanan kirimu, you look so good today. Shalom, shalom. Saya ingin menyapa jemaat yang saat ini sedang streaming live online. Saya berdoa Anda dan keluarga selalu baik-baik saja dan diberkati juga dengan hadirat dan lawatan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini makin terasa akhir zaman makin dekat. Berita-berita perang membuat banyak orang khawatir dan takut. Bahkan kemarin ada kenalan kami yang udah duduk di pesawat mau pulang ke Indonesia di Dubai, tiba-tiba ada pecahan rudal mungkin ya jatuh di landasan airport Dubai. Dia langsung pamit-pamit di Instagram, minta-minta maaf dan lain sebagainya. Saya langsung mikir ini orang-orang pada takut semua. Bapak Ibu, saya nggak naif, saya khawatir, tetapi saya lebih mengkhawatirkan teman-teman kami di Timur Tengah yang mengalami dampak terbesar dari perang-perang ini, orang-orang tidak bersalah yang akhirnya menjadi korban dari perang. Di dunia yang makin jahat, semua orang menginginkan kekuasaan dan saling mengalahkan. Ada yang Tuhan ingatkan. Bulan ini Ici mengambil tema tentang tertanam dalam firman, tapi saya akan khotbah dari 2 Timotius 3 tentang keadaan manusia pada akhir zaman, di mana Rasul Paulus memberikan peringatan keras tentang orang-orang yang harus kita jauhi di akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3, ayat yang pertama saya rindu kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sama-sama, jauhilah mereka itu. Ini peringatan yang sangat tegas sekaligus profetik dari Rasul Paulus tentang keadaan manusia yang secara akhlak dan moral semakin merosot di akhir zaman. Dan dengan tegas Rasul Paulus berkata, jauhilah mereka itu. Kenapa Rasul Paulus menuliskan perilaku-perilaku buruk ini? Dan kemudian kita diberi peringatan supaya menjauhi, kenapa? Karena supaya kita ini tidak terpengaruh. Saya percaya gini, selama kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Di dalam perkenanan Tuhan itu seperti apa Bu Heni? Yang pertama, kita hidup melakukan firman, katakan amin. Yang kedua, kita melakukan kehendak Tuhan, katakan amin. Dan ketiga, kita hidup dalam kasih sebagai tanda murid Kristus. Kapanpun Tuhan mau datang, kita tenang. Yang setuju katakan amin.
Tidak perlu takut. Dengar suara perang sana sini, keadaan makin sulit. Saya merasakan damai sejahtera yang besar di hati saya. Yang membuat saya tidak khawatir tidur tetap nyenyak. Bukannya tidak punya empati sama orang-orang yang terkena dampak perang, tetapi saya meyakini 3 hal ini. Yang pertama, kita hidup melakukan kebenaran firman. Ya kan, hidup dalam kekudusan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Saya meyakini bahwa saya hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita hidup di dalam kasih. Dan ini yang membuat saya tenang. Nah, pergaulan yang buruk, semua perilaku-perilaku yang tadi Rasul Paulus tuliskan, itu dapat mempengaruhi kita. Nah, ini yang gak boleh terjadi. Karena lingkungan pergaulan kita sangat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, cara berpikir, dan ini menentukan masa depan kita. 1 Korintus 15 ayat 33, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kebiasaan baikmu yang hidup dalam kesalehan, takut akan Tuhan, hidup berbuah, berdampak bagi sesama, tercemar karena pergaulanmu. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dan siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Nah, Efesus 5, sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat 5 sama-sama. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Cukup 4 ayat ini, Anda setuju dengan saya bahwa pergaulan kita sangat berdampak buat masa depan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, perilaku-perilaku buruk yang harus kita waspadai dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 ini saya akan bahas dalam 3 ibadah. Saya mau pengen lebih detail dan ibadah yang jam 10 ini saya akan khotbah tentang pencinta diri sendiri. Self-lover. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dalam bahasa Yunaninya ditulis philautoi yang merupakan gabungan dari akar kata philo yang artinya kasih atau sayang dan autos yaitu diri sendiri. Nah, orang yang philautoi ini menempatkan dirinya sebagai begini. Yang pertama, dia self-centered. Self-centered itu apa? Dia menjadi pusat dari segala-galanya. All about me and me and me. Yang kedua, self-righteous. Dirinya menjadi standar kebenaran. Pokoknya yang menurut dia benar itu paling benar. Kemudian tujuan utama hidupnya hanyalah keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Self-seeking, self-profit. Hanya memikirkan apa yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Nah, saat seseorang hanya mencintai dirinya sendiri, secara otomatis dia akan jadi orang yang cinta uang. Karena harus apa yang menguntungkan dia. Dan yang paling jelas dia akan jadi orang yang sombong, prideful. Selalu membual tentang diri sendiri. Yang diomongin tentang kehebatannya, selalu tentang dirinya. Nah, ini bukan tentang mengasihi diri seperti yang Yesus bilang, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan seperti itu. Ini lebih kepada egoisme narsistik. Jadi semuanya tentang dia. Self-worship. Dalam psikologi dikenal sebagai narcissistic personality disorder, yaitu NPD. Orang yang selalu mikirin diri sendiri, egoisme narsistik. Nah, ciri-ciri utama dari orang yang mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder, yang pertama, mari cek diri masing-masing, jangan orang lain. Yang pertama, rasa penting diri yang berlebihan. Rasa penting diri yang berlebihan, merasa diri paling penting. Merasa diri jauh lebih hebat dari orang lain. Merasa diri paling unik dibanding orang lain. Thinking to himself, I'm very special. I'm very important. Yang kedua, orang yang NPD itu haus pujian dan kekaguman. Memiliki kebutuhan kronis untuk terus-menerus dikagumi dan mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Kalau habis khotbah selalu, kalau nggak ada yang bilang, khotbah kamu bagus deh, langsung dia cari kanan kiri. Tadi saya khotbahnya gimana? Gimana tadi khotbahnya? Kurang ya, kayaknya kurang ya. Tadi gimana sih? Tadi gue nyanyi gimana? Gue nyanyi gimana? Menurut lo gimana? Selalu cari pengakuan, cari pujian, haus pujian. Yang ketiga,
kurangnya empati. Nah loh, tidak punya rasa empati sama orang lain, ketidakmampuan atau keengganan untuk mengenali dan mempedulikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Cuek bebek, NPD. Karena yang dia pikir dirinya sendiri, emang gue pikirin lo apa? Kurang bisa ngerasain orang tuh lagi susah, orang tuh lagi butuh, nggak peduli. Orang nangis dia nggak nangis, cuek aja gitu. Nah, yang keempat, rasa berhak atau sense of entitlement. Merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa dan kepatuhan dari orang lain terhadap kemauan mereka. Nah ini saya kurang punya ini. Makanya saya suka dikejar-kejar. Bu Heni, jangan jalan sendirian, kita harus temenin ibu. Nah, sulit menerima kritik. Bereaksi dengan kemarahan, penghinaan, atau meremehkan orang lain saat dikritik atau diberi saran. Siapa di sini yang begitu? Kalau dikasih masukan langsung marah, langsung balas dengan hinaan, bahkan membalas dengan meremehkan orang. Ada? Saya pernah ketemu orang yang kayak gini, mengerikan. Ya. Yang keenam, manipulatif dan eksploitatif. Cenderung memanfaatkan orang lain untuk tujuan pribadi. Kemudian yang ketujuh, keyakinan diri yang semu. Kelihatannya pede, tapi di balik keangkuhannya seringkali memiliki harga diri yang rapuh. Sangat takut terhadap kegagalan dan diabaikan. Kayak dia gak happy kalau dia gak diperhatikan, gak happy kalau diabaikan kehadirannya. Kok tadi Pak Jojo gak nyapa saya sih? Kok tadi Bu Heni gak nyapa saya sih? Nah yang kayak gini nih ya, hati-hati. 7 ciri orang NPD. Ada yang punya 1? Pastilah. Dari 1 dari 7 ini mungkin kita punya. Itu normal. Tapi kalau punya 7-7-nya artinya NPD. Haleluya. Nah solusinya gini. Kita harus mengenali orang-orang yang self-seeking, self-centered, self-righteous. Jangan bergaul dengan mereka. Kita akan jadi seperti mereka. Kita akan jadi seperti orang yang kita bergaul. Nah bagaimana supaya kita nggak menjadi orang yang egoisme narsistik. Hanya fokus pada diri sendiri, pencinta diri sendiri. Yang pertama, rendah hati. Katakan rendah hati. Yang kedua, belajar menghargai orang lain. Katakan menghargai orang lain. Anda harus bisa melihat orang lain juga penting. Amin. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang lain. Katakan sama-sama. Obatnya selalu di firman Tuhan. Filipi 2, kita baca sama-sama bagaimana kita belajar seperti Kristus. Filipi 2 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini penting ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Spirit dunia ini bertolak belakang dengan spirit yang Yesus ajarkan. Sementara dunia itu gila penghormatan, haus pujian, pengen jadi yang paling penting, pengen dapat perlakuan istimewa, pengen yang paling atas, pengen dihargai semua orang, pengen punya kekuasaan paling besar. Yesus Sang Maha Kuasa mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan kita, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya, dan meletakkan kepentingan kita di atas kepentingannya sendiri. Dan dia memandang kita berharga, makanya dia mau mati buat kita. Yang setuju katakan amin. Keren banget tau gak sih? Yesus
Di dunia yang penuh ego dan semua orang ingin selalu di atas, ingin dihormati, tapi Yesus justru memberi teladan dalam kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Rasul Paulus memperingatkan kita dalam ayat tadi dalam Filipi 2 untuk enggak cari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Saya percaya bahwa gini, semua orang butuh rasa dihargai. Pasti butuh. Ketika Anda tidak merasa Anda dihargai, pasti Anda akan sedih dan kecewa. Itu normal. Tapi ada orang-orang yang kayak haus penghargaan. Saya sarankan gini, di dalam melayani, di dalam menabur kebaikan untuk orang lain, lakukan dengan hati yang tulus. Jangan ada udang di balik batu. Jangan selalu punya motivasi gini, supaya dihargai, supaya dapat posisi penting. Saya heran, kenapa orang tuh lebih kejar posisi daripada fungsi. Kayaknya bangga gitu kalau punya posisi. Menurut saya yang terbaik itu bukan posisi, tapi fungsi. Buat apa punya posisi tapi kalau kamu gak berfungsi, setuju? Lebih baik tuh kita, kehadiran kita itu terasa. Gak perlu punya nama. Saya sama suami itu merintis Tangan Pengharapan dari 2006 akhir. Baru diwawancara TV pertama kali itu 2012. Waktu mereka tanya sama saya, Bu Heni punya nggak foto-foto zaman ibu nolong anak-anak jalanan sama anak-anak di tempat pembuangan sampah. Waktu saya ngajarin mereka bahasa Inggris, kasih mereka makan. Saya bilang ya nggak punya lah. Niat banget gitu loh. Orang kalau dari day one bikin kebajikan udah difoto itu tanda tanya. Maaf ya, saya seneng banget jemaat itu terlibat. Bagi-bagi baksos. Tapi bukan buat foto, gengs. Bukan untuk portofolio. Buat diupload ke sosial media. Firman Tuhan berkata, kalau kamu kasih sedekah, lakukan dengan tersembunyi. Karena Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Begitu kamu lakukan sesuatu yang dilihat orang, diketahui publik, mohon maaf, kata firman Tuhan, bahwasanya mereka sudah menerima upahnya. Artinya, that's it, gak ada bagian di kerajaan surga. Gak ada upahnya lagi. Anda bilang gini, saya nabur kebaikan ini dan itu supaya dapat mahkota kemuliaan di kerajaan sorga. Maaf, kemuliaanmu sudah kamu dapat di bumi ketika kamu cerita terus ke orang apa yang kamu lakukan. Waktu saya mulai dikenal dan dipublikasi tentang apa yang saya kerjakan, ada kesedihan di hati saya bahwa saya kehilangan upah. Tapi saya harus mau diekspos karena yang namanya donasi itu uang masyarakat. Uang publik yang dipercayakan kepada kami untuk dikelola, untuk menolong Indonesia. Jelas harus ada laporannya. Orang harus tahu uang itu jadi apa, bisa paham maksud saya. Tapi kalau ini merupakan kebajikan pribadi di luar yayasan, saya enggak posting di Instagram, saudara. Kalau Anda melakukan sebuah kebajikan, Anda menabur bagi pekerjaan Tuhan, menolong orang miskin, Anda bantu bangunin gereja di mana, Anda bantu siapa, bantu hamba Tuhan, bantu keluarga. Tidak usah cerita-cerita. Lakukan dengan ketulusan. Anda tidak butuh pujian, Anda tidak butuh pengakuan dari siapapun. Biarlah Tuhan yang melihatnya di tempat yang tersembunyi membalasnya kepadamu. Katakan amin. Sudah, jangan gila hormat. Jangan hidup tuh melulu pikirin diri sendiri. All about me and me and me and me and me. Gitu. Kita harus mulai pikirin orang lain. Orang yang mikirin orang lain tuh gini. Kerja dimanapun. Kamu harus mikirin gini. Keberadaan saya harus memberi kontribusi nyata. Jangan sampai perusahaan gaji saya, perusahaannya dirugikan kan gitu. Tapi ada orang-orang yang kerja itu cuma gini. Buat kebutuhan hidup. Asal terima gaji. Karyawan selalu minta naik gaji, tapi jarang yang mikirin kontribusi lebih. Yang ada tuh selalu datang dengan komplain dan komplain dan komplain. Fasilitas kurang. Peralatan gak lengkap. SOP-nya ngaco. Kenapa tidak datang dengan mindset, what can I do for you? Tiap kali orang telepon saya atau WhatsApp saya, hal yang saya tanyakan ada gini, hey, how can I do for you? Apa yang saya bisa bantu? Selalu mikirinnya gitu, kita harus jadi berkat gitu kan. Kalau Anda selalu mikirin kamu harus jadi berkat, Matius 5 ayat di gereja ICI, bahwa kita harus jadi garam dan terang.
Kamu selalu mikirin orang lain, enggak dirimu sendiri. Amen. Waktu saya jalan sama jemaat ke Israel atau kemanapun. Kemarin saya ditraktir sama jemaat. Jalan-jalan sama Pastor Jojo. Sama keluarga mereka. Dia bilang gini sama saya. Dia liatin saya. Saya belanja oleh-oleh banyak banget. Kopernya penuh oleh-oleh. Dia bilang gini. Ci, tiap kali Cici pergi kemanapun selalu beli oleh-oleh. Itu kan habisnya banyak banget Ci. Saya cuma senyum. Kalau kamu hidup itu gak mikirin diri sendiri. Kamu gak mikir, oh, duit gua habis sih cuma buat beli oleh-oleh. Saya selalu percaya bahwa orang yang nabur pasti nuai. Kita gak akan pernah kekurangan dan sampai hari ini saya gak pernah jadi tambah miskin gara-gara saya memberkati orang. Amen. Orang yang menaruh belas kasihan buat orang lemah, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Hari ini orang menghakimi saya sama Pastor Jojo. Weh, banyak duit ya. Sejak buka gereja bisa beli tas Michael Kors. Ya ampun, itu dikasih jemaat. Dompet. Katanya ajarin saya dong cara buka gereja biar bisa beli tas Michael Kors berjuta-juta. Juta apaan? Itu cuma cepek. Murah cuy. Bukan Hermes, bukan Chanel. Sampai saya ngomong dah. Gini loh, kalian tidak tahu waktu saya sama Pastor Jojo menabur dengan mencucurkan air mata. Ketika kami ada di sini dan menuai apa yang kami tabur, orang menghakimi kami. It's not fair. Isn't it? Yuk kita jangan sibuk menghakimi. Itu akhir zaman tuh. Sibuk ngomongin orang lain. Urus dirimu sendiri. Udah bener belum lo hidup? Jangan menjadi mencintai diri sendiri. Fokusnya diri sendiri. Mari jadi berkat. Amin. 1 Korintus 10:24 berkata, janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Itu orang yang mau jadi berkat. Yuk dagang apa-apa tuh mikir manfaatnya buat masyarakat. Bukan untungnya kita aja. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yuk, kapan terakhir kali kamu ngasih penghargaan buat orang lain? Bukan karena kewajiban. Kalau karyawan mesti tunduk sama hormat sama atasan, itu biasa. Itu aturan, setuju? Tapi kalau kamu bisa menghargai orang keluar dari hatimu. Kamu menghargai orang itu bukan yang kaya doang. Bukan yang ada di atasmu aja. Tapi kamu bisa menghargai semua orang. Waktu makan di restoran. Treat the waiters with respect. Pelayan di restoran itu bukan budak. Mereka kerja untuk menghidupi keluarga mereka. Hargai mereka, jangan dibentak-bentak. Jangan sok kaya. Amin. Kalau belanja ke supermarket, bayar kasir, gak usah dimarah-marahin. Yang sopan, jangan mentang-mentang kita kaya, mulut seenaknya kalau ngomong sama orang. Belajar menghargai orang, jangan yang kaya yang menguntungkan kamu aja. Semua orang kamu harus hargai. Miskin, kaya, tua, muda. Amen. Menghargai orang lain artinya gini, kamu bisa lihat orang lain juga berharga seperti Tuhan melihat kita berharga. Haleluya. Galatia 5 ayat 26 berkata, dan janganlah kita gila hormat. Yuk, jangan cari penghormatan deh. Biasa aja gitu loh. Saya gak punya bodyguard Bapak Ibu. Saya jalan dari rumah ke kantor tuh jalan kaki. Pakai payung sendirian. Pas ditanya sama salah satu staff, Bu Heni jalan sendiri? Aman, aman. Nyantai aja. Gua gak pernah berasa artis. Biasa aja. Kalau kebetulan orang minta foto, puji Tuhan, masih laku. Tapi jangan kayak haus banget. Hormati saya. Gak ada, biasa aja. Bahkan kadang-kadang kenapa saya dituntun sama Kiki waktu naik? Karena lantainya licin. Saya pernah hampir kepleset di situ, kan gak lucu. Demi menjaga rasa malu. bukan udah nenek-nenek dipegangin, bukan. Gengsi juga saya ya. Well, saya akhiri. Di akhir zaman, di mana manusia itu mencintai dirinya sendiri. Mari kita belajar jadi orang-orang yang mengasihi sesama. Jangan jadi hamba uang. Jangan bermulut besar. Jangan suka nyombongin diri sendiri. Jangan jadi pemfitnah. Dan hormatilah orang tua. Lakukan sebaliknya dari apa yang sedang terjadi di akhir zaman. Anak-anak muda, hormatilah orang tua. Umurmu panjang di bumi, kata firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kamu. Amen. Saya tetap hormat sama papa mama saya. Apapun kesalahan mereka di masa lalu. Saya akhiri. Supaya kita tidak jadi pencinta diri sendiri atau egoisme narsistik. Rendah hatilah. Katakan rendah hati. Hargai orang lain. Jangan cari kepentingan sendiri. Tuhan memberkati kita, berdoa.